materi pekan lalu bahwa di sini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengisahkan sahabatnya yang bernama Sayyid Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Wa qala al-musannifu, berkata Syekh penyusun dari kitab ini, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, su'ila, pernah ditanya, siapa? Yahya bin Mu'adzin, Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, yang salah satu gelar dari nama beliau adalah Ar-Razi. Bima urifa, dengan apa wahai Tuan Syekh engkau bisa bermakrifat Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini pertanyaan yang paling menukik di dalam ilmu tasawuf, yakni makrifat. Karena makrifat itu sesuatu yang ringan untuk diucapkan, namun ternyata berat untuk mengalaminya. Karena dari TK kita sudah mengenal sebenarnya, mengenal tentang ilmu makrifat. Diperkenalkan oleh guru-guru TK yang subhanallah, betapa guru-guru TK semuanya membuka cakrawala anak-anak didiknya melalui ungkapan nyanyian yang sederhana. Bagaimana ma'rifatnya anak-anak TK? Tuhan saya satu, satu Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. La 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 la, gitu ya. Sebenarnya ma'rifat itu sesuatu yang umum untuk diketahui, karena ma'rifat itu asal katanya arafa. Arafa itu mengenal satu sama lain, mengenal lingkungan, mengenal pola hidup, mengenal hubungan kita dengan Allah. Namun khususnya untuk tasawuf ini mengenal diri dan mengenal Allah. Dalam konteks ini hubungannya dengan Allah, bermakrifat kepada Allah sama artinya mengenal Allah. Kan itu memang sesuatu yang harus diketahui oleh semuanya. Makanya ilmu makrifat itu sebenarnya bukan ilmu keren-kerenan, bukan, tapi ilmu yang seyogianya diketahui dan diamalkan, bahkan didalami oleh setiap orang. Mengenal ma'rifatullah. Di dalam pembahasan yang lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengenalkan kata ma'rifat itu 4 poin. Pertama, ma'rifatul zat, mengenal akan zat Allah. Semua pada paham bahwa zat Allah itu yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan dunia dan akhirat, yang memiliki surga dan akhirat, yang satu-satunya zat yang hidup ketika semuanya dimatikan itu adalah Allah. Ma siwallah huwal alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah alam. Ketika semua makhluk memiliki satu kesamaan sifat, yakni fana, sangat berbeda dengan Allah yang memiliki satu sifat khas. Apa itu? Baqo. Fana rusak, baqo kekal abadi. Apanya yang rusak? Ya rusak segala-galanya. Rusak fisiknya, rusak nyawanya, rusak harapannya, rusak segala-galanya, kecuali Allah yang satu-satunya zat yang baqo. Kalau memang Allah satu-satunya zat yang baqo, apakah surga dan neraka beserta arasy itu akan hancur? Ya pasti. Makhluk Allah yang paling besar itu adalah arasy. Walillahi innallaha 'alal arsy istawa. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arasy-Nya. Tapi bersemayam di sini
bukan berarti bersemayam sama halnya dengan duduknya kita di atas karpet. Pada malam Sabtu, Mang Kodar duduk-duduk di atas karpet. Nah, lagi duduk-duduk saya mah gitu ya. Emang benar-benar duduk gitu ya. Tapi kalau innallaha 'alal arsyistawa, sesungguhnya Allah bersemayam. Bersemayam itu dalam makna Allah menguasai arsy. Karena memang ciptaan Allah arsy itu ya. Salah satu bukti bahwa satu-satunya zat yang baqo itu adalah Allah. Tiupan pertama hancur, meledak alam dunia ini, langit tumpah, laut tumpah, langit pecah, dunia hancur berantakan. Setelah itu tiupan yang kedua itu makhluk-makhluk semuanya pada meninggal. Mohon maaf. Tiupan pertama makhluk meninggal beserta alam dunia ini hancur. Tiupan yang kedua, makhluk-makhluk khususnya jin dan manusia semuanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali dihidupkan adalah Malak Jibril alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad Malak Jibril dan Malak Israel. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil mohon maaf apa itu bahasa yang lebih sopannya gitu ya untuk orang yang bangun tidur. Nah, diumpamakan Nabi Muhammad SAW itu bangun dalam tidurnya dalam keadaan ya kalau kita bangun sedikit agak puyeng lah gitu ya dari tidur sampai ke bangun. Nah itu ya Nabi Muhammad seperti itu. Satu yang ditanyakan, Nabi Muhammad itu tidak menanyakan dirinya sendiri, tapi ketika didampingi oleh Malak Jibril, aina ummati, Jibril, aina ummati, di mana umat saya Jibril? Masya Allah. Yang tergambar dalam bayangan beliau bukan keluarganya, bukan istri-istrinya yang begitu mencintai beliau, bukan keluarganya yang betapa membelanya beliau, bukan sahabat-sahabatnya yang sehidup semati dengan beliau, tapi yang dipikirkannya adalah umatnya. Allahu Akbar. Mana ada pemimpin orang selain Kangjeng Nabi Muhammad yang memikirkan umatnya ya? Hampir nggak ada. Nabi Muhammad itu subhanallah dari awal penciptaan, kemudian sepanjang hidup beliau, bahkan ketika meninggal pun yang ditanyakan adalah kesejahteraan umatnya. Luar biasa ya. Suatu saat Allah mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, untuk umatmu diberikan satu keistimewaan. Apa itu? Ya Jibril, melalui malaikat Jibril gitu ya. Bahwa umatmu yang paling pendosa, seperti halnya Mang Kodar gitu ya. Umatmu yang paling pendosa, kalau dia 1 tahun bertobat, pasti akan Allah ampuni. Apa Nabi Muhammad senang? Tidak. Kata Nabi Muhammad, apakah boleh dimajukan wahai Jibril? Balik lagi Malak Jibril kepada Allah. Dapat kabar gembira lagi. Alhamdulillah wahai Muhammad, engkau dan umatmu mendapatkan kehormatan. Apa itu? Seandainya umatmu yang paling pendosa bertaubat sebulan sebelum meninggal, maka tobatnya pasti akan diterima. Apakah Nabi Muhammad senang? Tidak. Masih minta keringanan dan minta keistimewaan. Apakah boleh wahai apakah Jibril dimajukan lebih awal lagi? Balik lagi Malak Jibril, turun lagi, dapat kabar gembira, Muhammad, umatmu mendapatkan kehormatan. Andaikan orang yang pendosa bertaubat seminggu sebelum mati, insya Allah pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, terlalu lama, boleh nggak minta keistimewaan lagi? Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Direkomendasikan 1 hari. Wahai Muhammad, umatmu mendapatkan kehormatan
Satu hari sebelum meninggal engkau bertobat kepada Allah, pasti akan diampuni tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diterima tobatnya, akan diampuni dosa-dosanya. Saya teringat ada wali murid dulu angkatan ketiga ya. Angkatan ketiga, istrinya orang Jawa Barat, kalau nggak salah orang Depok. Suaminya orang Lampung. Nggak apa-apa ini diceritakan ya, karena hikmahnya luar biasa. Itu sang istri betapa sabarnya ketika sang suami terpelosok dalam kemaksiatan. Sehari-hari mohon maaf, hanya mabuk, hanya main, hanya segala macam lah gitu ya. Tapi istrinya tidak henti-hentinya bersabar, dan suatu saat pasti akan berubah katanya. Berdoa sampai lelah, sampai terjadi hampir terjadi ya sesuatu yang tidak enak lah ya. Dalam keadaan seperti itu suaminya sadar dan dia bertobat benar-benar. Dia tinggalkan kemaksiatannya, kemudian dia berjanji kepada istrinya, mohon untuk diberikan kesempatan satu kali lagi, dan benar diberikan kesempatan. Luar biasa, istrinya ikhlas, suaminya betul-betul bertobat. Di samping bertobat meninggalkan kemaksiatan, dia sangat rajin duhanya, tahajudnya, walaupun ya mungkin bacaannya kurang inilah ya. Pokoknya subhanallah, itu benar-benar berubah drastis. Sampai istrinya bilang bahwa saat-saat yang paling saya mencintai suami saya katanya, itu sebulan waktu itu katanya. Luar biasa. Itu bahkan puasa Senin Kamis dilaksanakan oleh suaminya karena ingin bertobat dan ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya. Nah, pas menjelang akhir 1 bulan, si suaminya sakit keras dan berobat ke sini, akhirnya berobat ke dokter. Wah, ibu sudah agak terlambat ini karena paru-parunya rusak oleh alkohol, maka ya sedikit kemungkinan katanya 50-50 lah kesempatan untuk hidupnya. Akhirnya dalam seminggu itu si istrinya berusaha untuk membesarkan hati suami, dan yang paling dicinta itu minggu-minggu terakhir sampai akhirnya meninggal. Luar biasa itu, meninggal, dan yang terkenal itu hanya kebaikannya saja katanya. Luar biasa itu ya. Alhamdulillah itu masuk dalam taubatnya seperti yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 1 bulan, kalau kepanjangan Nabi wahai Malak Jibril. 1 minggu, kepanjangan juga wahai Malak Jibril. 1 hari, kepanjangan kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sesaat sebelum dia meninggal, sebelum malam ghargir, sebelum nyawanya lepas dari kerongkongan, nah itu masih ada kesempatan untuk diterima taubat katanya. Berarti hanya beberapa saat gitu ya, bukan berapa jam. Kalau berapa jam masih lama. Ini beberapa saat ketika kan dicabut nyawa itu, pertama dari mulai dicabut di sini ya, kerasa dari kaki, kemudian ke paha, kemudian ke perut, kemudian ke dada. Nah, dada itu masih ada kesempatan untuk bertobat. Sampai ke tenggorokan biasanya gitu ya. Nah, sampai di saat itu adalah gerbang terakhir untuk diterimanya taubat seorang umatnya Rasulullah SAW. Malam yughargir, sebelum nyawanya ada di kerongkongan. Allahu Akbar ya. Mana ada itu Nabi, orang yang diterima tobatnya ini hanya karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW, umatnya jadi ikutan mulia. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam, si Fir'aun yang demikian durhakanya kepada Allah, sebelum meninggal ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma dalam harapannya dia udah nggak ada harapan katanya. Udahlah kita nyerah saja katanya. Kemudian si Fir'aun menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada
Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Apakah diterima imanannya? Tidak, ditolak gitu ya. bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya Fir'aun umatnya Nabi Muhammad, pasti diterima dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka luar biasa Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW, ibu bapak-bapak ya, membawa keistimewaan kepada umatnya, sampai-sampai kesengsem itu Nabi Musa alaihissalam. Di dalam satu kisah dinyatakan ketika Nabi Musa alaihissalam membaca Taurat, lalu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, di akhir zaman nanti ada umat yang usianya pendek-pendek, tubuhnya kecil-kecil, dan amaliyahnya itu biasa-biasa saja. Amalnya biasa-biasa saja itu. Tapi umat yang biasa-biasa saja itu mengalahkan umat-umat terdahulu, bahkan beberapa nabi terkalahkan oleh amaliyahnya umatnya Nabi Muhammad, umatnya akhir zaman, karena keberkahan dari nabinya umat akhir zaman tersebut. Nah, kesengsemlah Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, jadikan aku sebagai nabi dari umat terakhir tersebut. Kata Allah, tidak bisa tuh wahai Musa, engkau sudah menjadi nabi Bani Israel, tidak mungkin menjadi nabi lintas zaman dan lintas generasi. Nabi Musa masih mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kalau memang aku tidak bisa menjadi nabi dari umat tersebut, jadikan saja aku sebagai bagian dari umat akhir zaman tersebut. Atau nggak bisa wahai Musa, engkau sudah menjadi nabi, tidak mungkin aku turunkan derajat menjadi umat yang biasa-biasa saja. Kemudian Nabi Musa alaihissalam masih tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya menjadi nabi di akhir zaman aku tidak bisa, dan menjadi umat, bagian dari umatnya, umat terakhir tersebut tidak bisa, saya mohon pertemukan saja saya dengan nabinya umat tersebut, katanya. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam, dan doa Nabi Musa alaihissalam itu terpentang jarak antara 2140 tahun baru dijabah doanya. Dari mana hitungan 2140 tahun? Jarak antara Nabi Musa kepada Nabi Isa, menurut satu riwayat dari Imam As-Suyuti itu 1500. Kemudian jarak Nabi Isa kepada Nabi Isa itu berjarak antara 600 tahun. 600 tahun. Berarti 2100 tahun. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Berarti doanya Nabi Musa alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kenyataan ketika sudah berlalu masa yang 2140 tahun itu. Mobil dimatikan lampunya. Nggak dengar lagi. Ada pengajian ini, mobil lampu matikan. Gitu. Pengertian amat ya. Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan Nabi Muhammad bukan hanya untuk dirinya saja, tapi memuliakan umatnya. Lalu apakah umatnya hanya ada di zaman ketika Nabi Muhammad masih hidup? Tidak, ya. Sampai akhir zaman itu adalah tetap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat tetap mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan GR ya. Mulianya kita
bukan karena kemuliaan kita, tapi karena imbas dari kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau melihat satu referensi hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang umatnya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada nabinya itu sendiri, bukan Nabi Muhammad, selain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Hanya dengan pengajian kayak gini aja, ya, itu bisa melebihi ibadahnya para nabi. Saya ambilkan satu hadis, ya. Satu hadis dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina sanatan. Itu yang terkenal, Maya, itu, ya. Yang terkenal hadis yang pertamanya itu, ini ada 3 hadis, redaksinya hampir sama walaupun esensinya berbeda. Pertama hadis, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Berfikirnya kita sesaat, sebentar, jauh lebih dahsyat ketimbang beribadah 1 tahun. Ini jarang hadis yang diungkap gitu, ya. Yang dikenal mah tafakkaru sa'atan khairum min ibadati. Ada yang redaksinya sitina, ada yang sab'ina. Tapi kalau referensi dari Tuan Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani sab'ina, ya. Saya karena memegang salah satu kitab dari Tuan Syekh Abdul Qadir, ya saya memegang yang sab'ina, ya. Sab'ina sanatan. Berfikirnya kita sesaat, belajar sesaat, sebentar, itu jauh lebih dahsyat ketimbang beribadah 70 tahun. Hadis yang paling terkenal, ya. Yang ketiga, hadis yang kurang terkenal, tapi kedahsyatannya luar biasa. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfina sanatan. Allahu Akbar. Belajarnya kita sesaat, sebentar, lebih baik daripada ibadahnya orang yang beribadah 1000 tahun. Kira-kira orang yang beribadah 1000 tahun siapa? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kan tadi khairum min ibadati alfina sanatan, jauh lebih baik daripada ibadahnya orang yang beribadah selama 1000 tahun. Subhanallah, ya. Kita berdasarkan hadis ini, insya Allah lebih utama daripada Nabi Adam alaihissalam. Tapi bukan karena kemuliaan kita, bukan. Tadi karena apa? Subhanallah, karena kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ini jangan GR karena masalah ini. Karena masalah ini disombong-sombongkan lagi. Enggak, ini hanya sebatas referensi saja bahwa kita ibadahnya jauh lebih baik daripada umat sebelumnya. Bahkan kalau menurut hadis yang tertera di dalam Sirul Asrar, itu insya Allah melebihi ibadahnya para nabi. Karena kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Betapa dahsyatnya Allah menakdirkan kita hidup di akhir zaman, dan betapa mulianya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kemuliaan beliau itu ditularkan kepada kita selaku umatnya, gitu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Masya Allah, kita sedikit bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW atas kemuliaan beliau. Allah memuliakan kita dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tadi dikatakan bahwa Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ditanya oleh seseorang, dengan apa engkau bermakrifat wahai Syekh? Kata Tuan Syekh Yahya bin Mu'adz, faqala, kemudian menjawab itu Syekh Yahya bin Mu'adz,
yajma'u bainal abdadi, bahwa alhamdulillah aku bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam artian bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang bertentangan. Ini menjelaskan tentang materi kemarin bahwa Allah berfirman, huwallazi yuriqal bahra khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal. Sahabat thiqal, bahwa dialah yang memperlihatkan kilat sebagai rasa ketakutan dan rasa harapan. Kemudian wa yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal, dan menjadikan awan yang mendung, dalam artian bahwa segala sesuatu bisa menjadi asbab tentang kemarifatan kepada Allah, ya. Kalau dikatakan bahwa anasir yang terdapat dalam diri manusia itu anasir api, anasir tanah, anasir angin, anasir air, itu unsur-unsur yang berbeda, namun dengan unsur yang berbeda itulah maka manusia menjadi makrifat kepada Allah, gitu ya. Sama halnya dengan Syekh Yahya bin Mu'adz ketika ditanya oleh seseorang, dengan apa engkau bisa bermakrifat kepada Allah wahai Syekh? Saya menemukan makrifat kepada Allah dengan cara perjumpaan yang sesuatu yang bertentangan. Seperti halnya dalam Yasin, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, ada manula, dan lain sebagainya lah, gitu ya. Dan memang ini asbab seseorang menjadi bermakrifat itu bermacam-macam, ya. Seperti halnya siapa namanya? Kiai Ar-Ridho ya, Ar-Razi. Beliau menceritakan tentang seseorang padahal sepele, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi walimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi walimu ya Allah. Tidak diangkat-angkat, itu belum dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika ada orang yang tanpa sengaja membuka lembaran Al-Qur'an, kemudian lembaran Al-Qur'an itu tercecer dan jatuh ke lantai. Si orang yang berdoa tersebut minta untuk dijadikan walinya Allah, tidak juga, tapi dengan penuh keikhlasan, tidak berharap apa-apa, hanya menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dengan dari kalamnya yang tercecer, beliau memungut itu lembaran sahif, lembaran Al-Qur'an, kemudian diletakkan di tempat yang mulia supaya tidak terinjak oleh orang. Nah, kemudian beberapa malam berikutnya dia bermimpi. Dalam mimpi itu beliau seolah-olah ada suara tanpa rupa, wahai Kisanak, kalau kita mau ya, kalau Indonesia, wahai Kisanak, engkau telah memuliakan kalamku dari kemungkinan diinjak orang. Karena engkau memuliakan kalamku, aku angkat engkau menjadi waliku. Yang dulu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun minta didoakan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan wali, ternyata belum juga dijadikan wali. Tanpa dia mengharap sesuatu, hanya mencari lembaran gini, gitu ya, cari lembaran gini, tetapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa, langsung menjadikan dia sebagai walinya Allah. Masya Allah, gitu ya. Ya macam-macam lah ya orang-orang yang dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti sama, karena memang kita ya latar belakang berbeda, latar keguruan berbeda, latar segala macamnya berbeda. Hanya Allah lah yang mengetahui akan kapasitas seseorang, ya. Di mana dan kapan saat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akan derajatnya, maka mulialah orang tersebut. Walidzalika, oleh karena itu, kanal insan, adanya manusia, nuskhotal ummal kitab, nuskhotal
Itu adalah gambaran dari Ummul Kitab, atau dari Ummul Kitab ini surah Al-Fatihah, yang diartikan bahwa induknya Al-Quran itu adalah Ummul Kitab. Namun makna di sini adalah nuskhatan Ummul Kitab, bahwa manusia itu gambaran dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa mir'atul haq, dan juga cermin dari Allah Subhanahu wa taala, jalalan wa jamalan, yang secara jalaliyahnya kegagahannya, wa jamalan, dan juga jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa majmu'atal kauni, dan karena itu pula manusia dikatakan sebagai majmu'atal kauni, kumpulan dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma, dan dikatakan pula kaunan jami'an, sebagai kaunan jami'an, wa alaman kubro. Kaunan jami'an itu adalah sebagai dari seluruh makhluk, kumpulan dari sifat-sifat makhluk, wa alamal kubro, dan juga alam yang luar biasa besar, ya. Biasanya alam semesta ini disebut sebagai alam kubro, tapi justru manusia itu bisa dikatakan sebagai alamul kubro, alam yang sangat luas. Li'annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala khalaqahu biyadihi, menciptakan Allah kepada manusia dengan kekuasaannya, ai bisifatil qahri wal lutfi, yakni dengan dua sifat. Apa itu sifat pertama? Sifat pertama itu dengan sifat qahrun. Sifat al-qahri artinya memaksa, dan sifat al-latif artinya maha lembut. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua sifat yang utama, sifat qahri dan sifat latif. Sifat memaksa dan sifat lembut menurut, gitu ya. Li'annahu la budda, karena sesungguhnya tidak bisa tidak, lil mir'ati minal jihataini, bahwa seperti halnya kita melihat cermin itu dari dua arah, terbuat dari dua arah, yakni al kasafata wal latofata, wal lutofata, ya. Al kasafata itu artinya dari yang kasar, belakangnya maksudnya, ya, kasar. Kemudian walatofata, dan juga lembut, itu cermin dari depannya, gitu ya. Fayakunul mazharul ismi, maka adanya sebagai simbol dari nama al-jami'u bi khilafi sairil asya. Karena itu manusia berbeda dengan seluruh makhluk. Fa innaha khuliqat biyadin wahidatin, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan yang satu, yakni kekuasaan Allah, ai bisifatin wahidatin. Kalau makhluk-makhluk yang lain Allah ciptakan dengan sifat yang satu. Kalau manusia makan dua, ya, bil qahri wal latfi, bil lutfi, dengan keras dan juga lembut. Tapi manusia, ya, tapi makhluk-makhluk yang lain itu Allah ciptakan dengan satu sifat, seperti halnya malaikat. Contoh di sini, wa amma sifatul lutfi, adapun makhluk yang lain, sifatul lutfi hanya dengan sifat lembutnya saja. Faqat kal malaikati, seperti halnya penciptaan malaikat. Malaikat kalau Allah suruh untuk bersujud selamanya sampai yaumul qiyamah. Kalau diperintahkan untuk ruku selamanya. Kalau diperintahkan untuk bertasbih, tasbih selamanya. Ada malaikat yang luar biasa ini, ya. Ini kalau pemikiran manusia bahwa malaikat diciptakan ribuan tahun yang lalu,
sedangkan ada malaikat yang Allah ciptakan hanya untuk meniup sangkakala. Berarti tidak ada pekerjaan lain selain ya meniup sangkakala itu. Lalu apa pekerjaannya sampai sekarang? Sampai sekarang pekerjaannya siap-siap niup trompet, sambil matanya mengarah ke arah arsy, menunggu instruksi dari Allah untuk meniup sangkakala. Kalau manusia mau mungkin canggel duluan gitu ya, ribuan tahun. Ribuan tahun ya. Hum mazharul ismi, mereka simbol dari sebuah nama, subuhun wa qudusun faqat, dari sifat subuhun bertasbih maha suci Allah, wa qudusun, subuhun dengan kudusun ini dua kata yang hampir sama maknanya ya, artinya suci. Subuhun maha suci, kudusun maha suci gitu ya. Wa ma sifatul qahri, adapun sifatnya memaksa, kal iblis, seperti halnya iblis laknatullah, wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunan iblis, wa huwa mazharul ismi al-jabbar. Adapun iblis, penciptaan iblis adalah manifestasi dari sebuah nama al-jabbar, kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dari satu sifat diciptakannya malaikat maupun iblis, maka iblis selamanya la yansuna abadan ilallah, tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Sedangkan iblis itu kebalikannya, la ya'budunallah, tidak pernah beribadah sedikit pun kepada Allah. Kata Allah harus bersujud kepada Nabi Adam, lil hurmah, untuk menghormat Nabi Adam, dia malah membangkang. Ketika si iblis hendak bertobat, satu syarat dari Allah Subhanahu wa taala tidak dipenuhi. Apa itu? Menghormat dulu kepada makamnya Nabi Adam alaihissalam. Si iblis langsung meringkak bulu punduk, katanya, ya Allah, ketika Nabi Adam ada saja saya membangkang, apalagi ketika sudah tidak ada. Waduh, sih berat kata setan, kata ya, daripada dapat ampunan engkau tapi harus harus menghormati Nabi Adam, udahlah mendingan gak jadi. Masya Allah, si setan laknatullah gitu ya, gengsinya masih dipelihara itu ya. Maka kalau setan la ya'budunallaha abadan, kalau malaikat la ya'suna abadan ilallah, tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Bagaimana dengan manusia? Manusia mah bainal malaikah wal iblis, antara malaikat dan juga iblis. Kalau malaikat mah benar seterusnya, kalau setan mah salah seterusnya. Kalau manusia kadang ada benernya, kadang ada salahnya. Mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam kebenaran, yang kebenaran itu diridhoi